Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah. Salatu wa salaman ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan video kali ini kita akan melihat bagaimana Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani sibuk kesana kemari meresmikan PWI-LS di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Terus tumbuh bermunculan cabang-cabang PWI-LS, perjuangan Wali Songo, Laskar Sabilillah di seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Beliau bersemangat dalam mengkader orang-orang agar terus berdakwah. Jiwa kami, jiwa sang kesatria, jaga wibawa bangsa dan agama, bangsa sabda panglima, pabrik kami selalu dijaga, 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 dijaga. Pelatihan fisik para kesatria Laskar Sabilillah langsung ditangani dari pihak TNI. Abu ini sudah datang, nanti udah istirahat terus bawa ke sini, di sini. Mana suaramu? Mana matamu? Wah! 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 Wali Songo Indonesia, Syarif Tubagus, Dr. Kiai Haji Abbas Bilyahsi. Allahu Akbar. Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Qahar, Ya Qahar, Ya Qahar, Ya Dzal Batsi Syadid. Siapa kita? Mana wajahmu? Mana suaramu? Al-Fatihah. Siapa kita? Mana matamu? Mana suaramu? Tepuk tangan semua. Kami adalah Laskar Sabilillah, rintisan darah Nusantara, segala tanda seru, hancur
rusuh di segala penjuru. Jiwa kami, jiwa sang kesatria, jaga diri, bawa bangsa dan agama. Tentu saja pendeta, pendeta perlu dijaga. Jadi ini perhatian kepada para elit, baik itu elit politik maupun elit agama, elit politik, pejabat-pejabat, elit perekonomian, pengusaha-pengusaha, elit agama, para kiai, para ulama, dan orang-orang di atas lainnya, orang-orang besar, the have, yang pengaruhnya besar, yang kekayaannya besar. Untuk apa? Untuk mohon melihat kami-kami ini rakyat kecil. Melihat kami-kami ini yang punya cita-cita untuk memerdekakan diri. Punya cita-cita untuk bebas dari penjajahan kelompok tertentu. Punya cita-cita untuk berdiri tegak di tanah sendiri. Jadi mohon kepada bapak-bapak yang berkasta tinggi, bapak-bapak yang mulia, untuk tidak melihat kami ini sebagai sekumpulan orang-orang rasis, sebagaimana dituduhkan mereka. Mohon tidak melihat kami sebagai perkumpulan orang-orang pengacau, perusuh, pemecah belah, sebagaimana dituduhkan para khabib itu dan pengikutnya. Mohon sekali lagi adillah dalam melihat kami, terutama para PBNU yang sudah memandang kami sebelah mata, buta kali. Baik, kita jelaskan bagaimana PWLS ini hadir. Jadi isu rasisme, kelompok pembenci, kelompok pengacau ini memang dihembuskan oleh para Habaib Ba'alwi dan mukibinnya. Dari dulu, dari awal kemunculan Kiai Haji Imaduddin memang sudah di-framing sebagai pemecah belah umat, provokator. Padahal kemunculan beliau ini murni dakwah, meluruskan sesuatu yang bengkok. Menuntun umat kepada jalan yang benar, memberikan cahaya. Itulah esensi dakwah. Perjuangan li'a'la'i kalimatillah, menegakkan kalimat Allah. Dalam hal apa beliau berdakwah? Dalam hal apa beliau meluruskan sesuatu? Beliau menjelaskan bahwa ada sekelompok orang yang memanfaatkan agama ini, memanfaatkan nama Kangjeng Nabi untuk kemuliaan diri dan kelompok, untuk memanipulasi masyarakat supaya mengagung-agungkan mereka, supaya memuliakan mereka dengan dalih sebagai keturunan Nabi. Dan setelah diteliti dari berbagai segi ilmu pengetahuan, terbukti mereka bukan keturunan Nabi. Inilah dakwah yang berat, karena akan berhadapan dengan tembok besar semacam Jalut yang punya kekuatan raksasa, power besar, karena selama ini memang menghegemoni, menguasai masyarakat Indonesia. Sementara Kiai Haji Imaduddin hanyalah seorang Daud. Jadi Daud melawan Jalut atau David versus Goliath. Maka perjuangan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ini janganlah dianggap sebagai perusak, provokator, pemecah belah, tetapi justru adalah perjuangan untuk kemerdekaan umat muslimin Indonesia dari penjajahan spiritual Ba'alwi. Penguasaan mereka, hipnotis mereka, kendali-kendali mereka terhadap umat ini atas nama keturunan Nabi. Jadi selama ini umat dibuat tak berdaya, dibuat tak berkutik, dibuat tak mandiri, tak punya kuasa ketika berhadapan dengan keturunan Nabi. Kenapa? Karena faktor psikologis, faktor spiritual, bahwa keluarga Nabi itu tidak boleh diganggu-gugat, tidak boleh diprotes, tidak boleh dikritik, apalagi dibantah. Titahnya adalah bertuah, murkanya adalah kualat. Maka posisi umat Islam Indonesia berhadapan dengan mereka yang mengklaim keluarga Nabi ini sangat lemah, sangat mudah dikendalikan, sangat mudah diatur bagaikan kerbau dicocok hidup. Inilah yang disebut penjajahan.
Betul? Maka kemunculan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ini kemudian disambut oleh masyarakat muslimin Indonesia, baik dari kalangan akar rumput maupun para elitnya, sebagian elitnya, para kiai, ulama, ustadz, para pejabat yang sadar. Mereka kemudian membentuk suatu organisasi untuk menyokong dakwah Kiai Haji Imaduddin yang satu ide, satu suara, satu keinginan atau satu unek-unek, satu penderitaan merasa tertekan sebagai umat muslimin Indonesia oleh Ba'alwi. Merekalah kemudian membentuk perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Maksudnya apa? Tadi itu mohon jangan dilihat sebagai rasisme. Tetapi memang perjuangan untuk memerdekakan muslimin pribumi Indonesia dari kontrol Ba'alwi, dari penguasaan Ba'alwi, dari hegemoni Ba'alwi, habaib itu. Jadi kenapa mengambil titik Wali Songo? Karena perjuangan kita adalah memunculkan spirit Wali Songo, memunculkan identitas Wali Songo, memunculkan dakwah Wali Songo yang sudah lama mereka kubur. Itu poinnya. Karena basis Wali Songo, kata-kata Wali Songo adalah muncul dari bumi Nusantara, kemudian cara perjuangannya pun sangat Indonesia, kemudian kebetulannya Wali Songo adalah ditindas selama ini, ditutup kemunculannya oleh para Ba'alwi, maka kita buka kembali. Inilah wajah tuan rumah yang selama ini dikunci, digembok di kamar rumahnya sendiri oleh Ba'alwi. Sementara Ba'alwi adalah pendatang dari Yaman. Orang-orang Yaman yang bermigrasi ke Indonesia di bawah Belanda, kemudian diperkenalkan sebagai keturunan Nabi. Gunanya, tujuannya adalah untuk menundukkan muslimin pribumi Nusantara yang reseh, bandel, nakal, suka melawan Belanda. Itulah ide awalnya. Jadi mereka berketurunan di Indonesia ini, beranak pinak di Indonesia ini dengan memelihara jalur nasab laki-laki. Jadi pria-pria mereka, rijaluhum, melanggengkan nasab ayah, nasab laki-laki ini katanya sampai kepada Kangjeng Nabi. Ini pun setelah diteliti nasabnya tidak jelas. Bahkan tidak sampai kepada Nabi. Tetapi selama ratusan tahun dikatakan inilah nasab kami. Kemudian perempuan-perempuannya yang disebut Syarifah itu, anaknya Habib itu, tidak boleh dinikahi oleh pribumi Nusantara. Karena apa? Karena akan memutus jalur nasab. Anaknya tidak dianggap sebagai keturunan Nabi lagi. Bukan keluarga Nabi. Maka ada beberapa fatwa atau anggapan daripada habaib Ba'alwi ini. Bahwa jika anaknya Habib atau Syarifah dinikahi oleh pribumi Nusantara, maka haram. Pernikahannya batal. Dianggap zina. Harus dibubarkan. Kecuali bisa mengembalikan keperawanannya Syarifah itu. Itulah kesesatan mereka. Dan rasisme mereka. Mereka hanya berkumpul dengan kelompoknya saja, kawin-mawin dengan kelompoknya saja. Sementara laki-lakinya bebas menguasai, menikahi perempuan Nusantara sebanyak-banyaknya. Itulah rasisme mereka yang dibungkus dengan keagungan keluarga Nabi. Sehingga orang-orang muslimin Nusantara tidak berdaya memprotesnya. Ya biarkan saja, senang saja, oke saja. Kalau untuk keluarga Nabi, apapun kami berikan. Termasuk menggadaikan kebebasannya, menggadaikan kemerdekaannya, kemandiriannya sebagai warga pribumi Nusantara. Harus tunduk kepada keluarga Nabi. Itulah awal sejarah perlawanan PWILS, perlawanan Kiai Haji Imaduddin terhadap hegemoni Ba'alwi ini. Jadi perlawanan terhadap rasisme, perlawanan terhadap hegemoni, perlawanan terhadap penguasaan, itu haruslah dianggap wajar. Melawan rasisme bukan berarti rasis. Melawan orang-orang yang menguasai, mengontrol suatu wilayah bukanlah pengacau. Jadi mohon dilihat sebagai perspektif pejuang, bukan perspektif pemberontak. Memang kalau anda-anda, bapak-bapak elit melihat dari perspektif pemberontak, maka kami-kami ini PWILS, Kiai Haji Imaduddin adalah pengacau. Sama seperti dulu ketika Belanda melihat para pejuang kemerdekaan Indonesia adalah pengacau. Soekarno adalah pengacau. Bung Hatta adalah pengacau yang mengganggu eksistensi Belanda, membuat runyam pemerintahan Belanda.
para pahlawan yang memberontak itu, Pangeran Diponegoro, itu pengacau, provokator semua. Tetapi kalau kita melihat dari perspektif pejuang, maka kita-kita ini ya pejuang, orang yang ingin membebaskan masyarakat muslimin Indonesia dari kungkungan penjajahan Ba'alwi ini. Sehingga mereka tidak tertekan lagi, tidak terkekang lagi, tidak tunduk patuh nurut, tidak takut kualat, tidak takut kepada ancaman kualat dari mereka. Ini kan perjuangan. Menghapuskan sikap-sikap sombong mereka, sikap-sikap rasis mereka. Melarang mereka untuk gagah-gagahan dengan klaim keturunan Nabi. Melarang mereka untuk menguasai dengan klaim keturunan Nabi. Itu kan perjuangan. Jadi pelarangan terhadap para habaib untuk berdakwah, untuk mendawir-dawir, ini bukan kebencian, tapi perjuangan. Supaya mereka berhenti daripada mengklaim keturunan Nabi untuk kepentingan mereka sendiri, untuk kemuliaan mereka sendiri, untuk kesejahteraan mereka sendiri, untuk hegemoni baik politik maupun ekonomi. Tidak boleh. Itulah perjuangan PWI LS. Jadi sekali lagi jangan dianggap sebagai kelompok pemecah belah, kelompok provokator, kelompok pembenci. No way. Kita adalah pejuang. Kita akan menyadarkan seluruh warga muslimin pribumi Indonesia dari sikap inlander, dari sikap tunduk patuh, dari sikap mengagung-agungkan orang yang tidak jelas. Itu perjuangan kita. Maka kita semangat. Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani semangat. Orang-orang yang tergabung di PWI LS pun semangat. Ini jalan dakwah kita. Jadi sekali lagi, rubahlah cara berpikir kita dari perspektif pemberontak menjadi perspektif pejuang. Maka kita akan apresiasi, kita akan menghargai, kita akan mensupport, mendukung perjuangan-perjuangan para kader-kader PWLS dan terutama Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, Kiai Haji Abbas Bili Yahsi, Kiai Haji Yusuf Mubarak, dan lain-lain. Itu harus kita support demi kesetaraan muslimin Indonesia dan muslimin pendatang Yaman. Begitu inti daripada dibentuknya PWILS itu. Inti daripada perjuangan dakwah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.